Saudara Lun, kembali kita berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SEMBA. Menarik sekali ya ulasan tadi, Pak Prof. Alhamdulillah. Ini kan kami juga ingin tahu bagaimana respon dari akademika dari Universitas Teguh Umar, para Ya, dosen dan juga oke, mahasiswanya oke. terhadap program ini yang kelihatannya aneh mungkin bagi sebagian orang karena berani sekali mengambil Oh, posisi yang seperti ini. ya, Tentu ini sangat mulia, Pak Prof. oke, oke. Eh, Bagaimana sebetulnya respon Ya. para akademika di UTU? Jadi gini, UTU ini kan kampus baru. Iya. Ya. Kampus baru itu 85% itu dosennya muda. Oh Rata-rata iya 30 iya iya. tahun atau kurang 30 Iya tahun, iya ya iya. kan? Mereka itu masih ada sifat-sifat milenial gitu Iya ya. iya. Muda dan punya agresivitas, ya. Agresivitas tinggi ya. Agresivitas tinggi. Jadi karena itu mereka itu begitu bergelora. Nah, kita menggerakkan mereka. Kampus kami kan baru 7 tahun negeri. Benar benar. Tetapi karya-karya dia juga dapat dibanggakan. Sehingga kami dalam tahun 2020 kemarin, dari 21, di awal 2021 ini dengan hasil evaluasi tentang 2020 ke bawah, Iya. kita mendapat akreditasi baik sekali. Oh, unggul ya. Oh ya, baik sekali Baik itu baik artinya sekali. ya itu di atas baik ya, Di di atas atas B, di baik. atas B ya. Ya. Nah, oke. Hmm. Di atas baik ya, B ya. B. Artinya gini, artinya apa? Kan dari segi karya-karyanya kan anak-anak muda ini. Benar benar. Kalau kampus tua itu profesor itu dia nggak ngajar mungkin ya, tapi dia punya karya itu yang dinilai. Iya iya iya. Itu yang dinilai. Jadi masalah itu jadi karena itu sebenarnya ya yang pola kerja seperti ini memang suatu gerakan besar dan suatu yang berbeda seperti biasanya. Ya. Dan ini hanya anak muda yang mau terima dengan mudah. Ya. Jadi nanti boleh Pak lah lihatlah kampus-kampus lain Iya, ya. iya. Jadi kenapa? Jadi karena di sini yang karena muda-muda, mudah digerakkan. Jadi kami Iya. ya kita pandemi tapi kami kerja terus-menerus. Tiap hari kerja. Tiap hari ada kesibukan banyak tip. Kita punya 15 korpus Oh. koordinator pusat tuh. Koordinator Semua anak muda itu. korpus. Mereka bidang masing-masing. Ada bidang PKM, ada bidang apa namanya paten. Dia bergerak hak cipta, dia khusus hak cipta. Ada bidang jurnal, dia terus bahas jurnal dengan teman-temannya. Terus bergerak. Jadi ada yang menggerak liga-liga aja dia. Nah, kadang-kadang perlu diinteraksikan. Jadi saya lihat luar biasa lah anak-anak muda itu kan. Iya. Jadi karya-karya mereka juga membanggakan. Ada banyak yang sudah dipatenkan. Ada banyak yang sehingga mereka itu dari segi outcome. Kalau data tahun 2020 ya, jadi 2020 ke depan Iya. kita nggak tahu. Outcome itu di atas rata nasional. Oh. Padahal itu baru Baik, berapa tahun negeri. 7 tahun, 7 tahun. Ya itulah. Itu Iya. kan orang lain sudah ada 60 tahun, ada 100 tahun kan. Ada Ada yang 70 tahun, bahkan orang. yang 60 tahun lebih tua 60 tahun umurnya di bawah kita. Iya, iya, Nah, iya. jadi itu. Jadi maksud saya ini kebanggaan luar biasa dan ini juga bukan kerja mudah sebenarnya, tapi kerja karena memiliki semangat juang yang tinggi dengan kapasitas yang mungkin dengan dana riset yang sedikit. Iya, iya. Sehingga pada saat kita nilai-nilai pada saat akreditasi itu ada asesor mempertanyakan, bagaimana Pak Rektor ini bagaimana sebenarnya ini? Ini anggaran risetnya kecil nih. Ini bagaimana outcome-nya tinggi? Wah, saya bilang, Pak, gini Pak, kawan-kawan ini kan semangat Tuku Umarnya penuh Pak. Iya, iya. Tuku Umar nggak ada gaji berperang Pak, mati pun mau dia Pak. ini ini ada gaji, Iya, ada iya, gaji iya, walaupun iya. kecil ya. Iya, iya, Mereka iya. banyak buat riset tanpa ada anggaran dari pusat karena memang tidak mudah karena mereka baru muda, baru lulusan S2 lagi. Jadi dia baru tamat. Kemudian yang ada dia punya semangat dan mau belajar. Nah itu tentu pada saat ini kan kalau lomba-lomba yang kalau misalnya kompetisi riset itu kan doktor diprioritaskan. Iya, iya. Kalau belum doktor nggak bisa, Iya. terbatas jadi susah. Kemudian asesor juga gitu melihatnya kalau bukan dokter ya tidak dibacanya dengan enak Iya, bagus tuh. iya. Karena sudah ini ada efek lain gitu. Nah, jadi karena itu mereka bekerja sendiri gitu, bikin riset sendiri kadang-kadang dengan modal sendiri, Pak. Makanya kalau Bapak lihat anggaran yang kecil dari yang dianggarkan oleh pusat dan dari riset itu akui. Tapi yang penting kan bukan itu aja, yang penting bagaimana outputnya, outcome-nya. Nah, input sebenarnya input itu kan gimana? Justru dengan input yang kecil, outcome yang tinggi itu yang dihargai lebih banyak. Iya, iya. Jadi kampus yang bagus itu sebenarnya kampus yang bisa menggerakkan mahasiswanya, dosen-dosennya untuk menghasilkan outcome yang hebat. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang hebat itu apa? Mahasiswa-mahasiswa yang kreatif.
Nah, jadi karena itu mungkin ke depan Iya. akan berubah cara pandang orang. Iya, iya. Kampus yang mana yang mesti dikejar? Iya. Ada apakah kampus-kampus yang tinggi, yang sudah tua, kampus-kampus yang banyak sekali yang profesor doktornya, Iya, iya. atau Banyak kampus yang lulusan. memang menghasilkan lulusan-lulusan yang kreatif. Hmm. Nah, saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa coba perhatikan dalam kehidupan kita, teman-teman kita lah dulu. Ketika dia waktu S1-nya IP-nya 4, 3,8 lah. Iya. Ya kan? Bandingkan dengan teman-teman yang lain yang IP 3. Nggak ada jaminan. Yang IP 3,4 itu akan lebih hebat di luar dibandingkan dengan IP 3. Iya. Kalau IP 3,8 itu kreatif, itu baru hebat. Tapi kalau IP 3,8 tidak kreatif, sementara IP 3,0 kreatif, itu di luar lebih siap, lebih sukses, dia lebih siap berkompetisi dan dia menang. Iya, iya, iya. Dia bukan literal, dia bukan lagi kutu buku, dia memang betul-betul cara pandangnya itu terbuka. Iya. Nah, itu sebabnya saya katakan ini yang paling penting ya. Kemudian ya, mahasiswa itu kan sudah dewasa. Iya. Nah, kita perlu dorong, kita gerak, kita berikan fasilitas, kita juga dukung, sudah selesai. Nah, kita bina. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya ini yang ke depan mungkin cara pandang begitu. Iya. Meskipun mungkin ke depan akreditasi juga lihat itu, bukan lagi melihat berapa orang profesor doktor baru dikatakan hebat. Iya. Nah, saya juga sering katakan bahwa sebenarnya kalau input itu bukan kinerja rektor, itu kinerja kementerian. Kenapa profesor sedikit? Ya, karena Bapak tambahlah profesor kemari, Pak kirimlah baru hebat di sini. Kenapa dokter sedikit? Bapak kasih beasiswanya. Kan gitu, kayak rektor nggak ada uang untuk membeasiswa mereka, kan begitu. Jadi karena itu sebenarnya kinerja kementerian. Kalau input dinilai, tapi kalau outcome tanggung jawab rektor. Iya. Output tanggung jawab rektor. Iya. Nah, proses bagi dua. Kayak gitu. Nah, itu dia. Jadi karena itu ya, itu harus kita pahami bagaimana cara makanya kita petakan nih, harus kita petakan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Iya. Nah, jadi kembali kepada tadi yang saya katakan di Kampus Merdeka, ini peluang kita. Kampus Merdeka ini adalah dimiliki oleh semangat juang yang ada untuk di Tuku Umar dan ada dalam kepala dosen-dosen kita. Yang muda, yang kreatif, yang setiap saat. Dosennya berapa orang di kita, Pak? Dosen tidak banyak, 284 orang, tapi semua bergerak. Iya, militan gitu. semua ya. Dan dia militan dan mereka dia dekat dengan mahasiswa, karena mahasiswa lebih dekat dengan dosen-dosen muda dibandingkan dosen-dosen yang lebih tua. Dan dosen-dosen muda ini memang dia itu kreatif, dia memang masih ada dalam dirinya semangat itu. Iya, nggak bisa diam tuh. Nggak bisa diam, dan kita sering sekali kita buat. Nah, sebelum bahkan kemarin tuh bulan berapa kemarin tuh juga dalam pandemi juga kita bikin juga kemah kreatif untuk dosen. Kemah kreatif untuk dosen, tidak hanya untuk mahasiswa. Iya. Saya menjelaskan gitu bagaimana kita menggerakkan orang lain kalau kita nggak bergerak, bagaimana kita mengkreatifkan mahasiswa kita. Iya. Kalau kita tidak kreatif. Iya. Makanya kita bikin kemah kreatif. Nah, saya kepingin sekali memang dosen kutu itu harus kreatif. Nah, sehingga dia ada mampu dan mau berpikir di luar biasa. Nah, harus mampu berpikir di luar kotak gitu. Iya. Dia tidak kaku dengan apa yang dilihat sekarang. Berikan pendapat. Kita dorong. Makanya UTU termasuk kampus yang paling banyak menang. Kompetisinya hampir semua kita menang. Berbagai kompetisi. Nah, jadi nanti kita akan tulis juga tuh, banyak sekali kita menang. Kita bandingkan dengan kampus lain yang lebih tua nah saya nggak usah sebut di sini. Iya. Nah, itu dia. Jadi maksud saya itu sebenarnya tidak lain daripada ini kemerdekaan yang diberikan. Iya. Jadi kementerian memberikan kepada kampus kemerdekaan untuk berinovasi. Iya. Rektor memberikan kementerian kepada dosen untuk berinovasi. Iya. Dosen menggerakkan mahasiswa untuk berinovasi. Iya. Inovasi itu tak pernah wujud jika tidak kreatif. Iya. Kreatif itu tidak bisa wujud kalau tidak didorong. Iya. Nah, itu dia. Iya. Jadi didorong mereka semua sehingga mereka itu punya semangat. Jadi kita walaupun dia libur, kita memang selalu aktif di kampus. Iya. Selama pandemi ini pun, Iya. Pak. Nah, hampir tiap hari ini. Iya. Hampir tiap hari kita rapat. Nih saya hari ini di sini. Nah, besok harus ada beberapa kegiatan lagi. Artinya apa? Semua kita ini bergerak terus. Nah, sekarang tim UTU Award sedang sosialisasi. Nah, sekarang sudah sosialisasi kepada beberapa ruang tinggi lain. Secara online. Jadi ada pertama itu ITERA. Nah, itu dalam minggu lalu. Kemarin pagi hari Senin, hari Minggu, UTU juga mensosialisasikan kepada mahasiswa Brawijaya. Iya. Hebat kampus itu. Sekarang saya kira justru kalau mau akui lah, Brawijaya hebat. Iya. Menggerakkan mahasiswanya. Iya. Oke. Kemudian juga ini ada permintaan lagi dari
banyak PTN Iya. untuk memberikan solusi mengenai UTU Awards. UTU Awards itu adalah suatu kompetisi yang dibuat dari UTU selama 7 tahun berturut-turut. Jarang sebuah kampus yang memiliki kompetisi yang continuous Iya, iya, sampai tak putus. Iya. Saya nggak tahu di mana yang ada sekarang selain UTU. Jadi UTU sudah 7 tahun Iya. tidak pernah putus. Nah, jadi di lain tempat nggak ada. Jadi tahun pertama kita memang membatasi Aceh. Iya, iya. Tahun kedua sudah nasional peserta Iya. timnya. Nah, bahkan tahun lalu sudah ada dari Malaysia. Oh. Peserta. Peserta. Jurinya itu dari 11 kampus hebat-hebat. Hmm. Satu dari kampus Malaysia. Juri. Oh. Jadi juri untuk menilai karena sekarang model kan teknologi sekarang memungkinkan untuk itu secara online. Iya. Jadi ini kampus jadi UTU nanti kita juga sampaikan di sini sekali lagi ya ke depan. Saya kira kita podcast juga Iya, mengenai iya. UTU ini. Jadi penting juga karena kenapa UTU buat itu sejak awal? Karena UTU sadar betul kreativitas nomor satu. Kreativitas nomor satu, Pak. Jadi ada 4 jenis lomba yang kita buat, Iya. yaitu yang pertama adalah riset yang berbasis kewirausahaan. Kewirausahaan, iya, iya. Dan yang kedua adalah kita bikin yang berhubungan dengan produk inovatif Inovatif, ya. berbasis agroemerin. Iya, iya. Nah, kan kemudian juga kita buat e-store. E-store itu adalah toko online. Oh. Nah, toko online Store. itu juga penting. Jadi e-store itu Iya, toko iya. online juga perlu dikembangkan. Iya, iya, iya. Nah, ini semua yang kreatif, yang membuat anak-anak itu kreatif. Kreatif. Jadi kita sadar betul bahwa kalau mau bangsa ini hebat ke depan, Iya. kita harus lulusan kita yang kreatif. Iya, iya. Tidak kutu buku saja, tapi Iya. belajar di kelas silakan. iya, Tapi harus berpikir secara kreatif. Iya. Nah, inilah sebabnya kenapa kami mendekatkan diri dengan cara untuk award ini tadi. Iya, Oke. Saudara Alun, Profesor Jasman J. Ma'ruf ini adalah guru besar bidang pemasaran. Makanya sangat mudah bagi beliau sebetulnya untuk menggerakkan ide-ide yang kreatif yang tentunya berkesinambungan antara kampus dengan masyarakat, ada timbal balik manfaatnya. Saudara Alun, acara ini tinggal 5 menit lagi. Untuk itu kita minta Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf untuk closing statement. Oke. Apa yang ingin disampaikan sehingga bincang-bincang kita ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara Oke. luas. Yang penting bahwa sebagai sebuah kampus kami sangat menyadari Iya. bahwa sebuah kampus itu bukanlah menara gading yang tidak peka terhadap lingkungannya. Jadi oleh karena itu kepekaan ini selalu kita pupuk terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Iya. Nah, karena kita tahu bahwa masalah stunting di Indonesia begitu parah dan di Aceh juga parah. Karena itu kita mencari solusi bagaimana membantu pemerintah Iya. agar kita menurunkan prevalensi stunting ini. Kebetulan ada program Kampus Merdeka yang dikompetisikan. Iya. Nah, alhamdulillah UTU ikut kompetisi tersebut dengan fokusnya ke penurunan stunting ini. Stunting. Dan ini sesuai dengan core produk kita. Iya, Pola ilmiah pokok kita yaitu agroemeril industry. Iya. Nah, berbasis itulah kita bergerak, lalu kita ikut kompetisi, lalu kita diberi kemenangan. Iya. Nah, dasar itulah maka kita sekarang beranjak dan mengajak kerjasama dengan berbagai pihak. Tentu kerjasama dengan BKKM pusat Iya. sudah kita laksanakan dan sudah mengalir terus. Dan juga kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, yaitu Direktur Balitbang, Iya. upaya kesehatan masyarakat. Iya. Kemudian kita bekerjasama dengan bupati-bupati yang ada di Barsela. Alhamdulillah sudah lancar. Iya. Dan sini sudah mau implementasi dan insya Allah kita bisa mengimplementasikan Kampus Merdeka ini dengan melibatkan banyak mahasiswa yang 6 bulan berada di lokasi. Dan ini akan membuat anak-anak kita itu bisa memahami dengan baik permasalahan desa dan mencari solusi-solusinya, lalu akan menjadi bahan bagi dia untuk dia bisa memiliki referensi yang cukup dalam hidupnya di masa depan. Saya kira dengan demikian anak-anak ini akan lebih kreatif, memahami permasalahan dan mencari solusinya demi kepentingan bangsa kita, yaitu dengan menurunkan prevalensi stunting tadi, maka anak-anak Indonesia akan menjadi anak-anak yang hebat, generasi emas yang kita cita-citakan, yang dicitakan oleh Presiden Jokowi tahun 2045, yaitu dalam rangka untuk 100 tahun Indonesia merdeka. Generasi emas tentu tergantung kepada
SDM unggul. SDM unggul ada di pendidikannya, ada di kesehatannya. Demikian, terima kasih banyak kepada pemirsa sekalian. Datanglah ke UTU, kita akan ngobrol panjang lebar di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Saudara Lun, demikian bincang-bincang kita satu program yang diambil oleh UTU, yaitu menekan stunting. Dan kita harap ini adalah terobosan yang dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi seluruh universitas yang ada di Indonesia, baik di swasta maupun negeri, baik yang ada di lingkungan Kemendikbud maupun di lingkungan Kementerian Agama, untuk mengikuti program ini, karena tidak mungkin hanya pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan saja yang memberantas stunting, tapi harus terlibat semua pihak, sehingga nanti angka stunting akan terus menurun di Indonesia dan khususnya di Aceh. Terima kasih Saudara Lun, demikian bincang-bincang kita, dan kita harap nanti akan ada program lanjutan dari UTU yang memang program-program yang sangat memberi inspirasi bagi kita semua, Saudara Lun. Demikian saya Bukhari M. Ali, News Manager Serabi Indonesia, mengucapkan selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.